Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 61. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak-banyak duit dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudahkah? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini, diceritakan jika Gio yang sudah menikahi Naila membawa Naila pulang ke rumahnya. Gio pun lalu bukain pintu kamar sambil mempersilahkan Naila masuk. Ayo masuk, kamu istirahat dulu ya. Naila pun lalu masuk kamar dan langsung menatap seisi kamar. Terakhir tatapan Naila tertuju ke tempat tidur. Naila yang kini harus tidur satu kamar dengan Gio jadi gelisah dan langsung menatap Gio dengan tatapan canggung. Gio pun jadi tersenyum dan bilang, "Nai, sekarang ini rumah kamu. Kamu nggak usah sungkan Nai. Kamu istirahat ya, bikin diri kamu nyaman. Kalau ada yang kamu nggak suka dari kamar ini, boleh kok kamu ganti atau beresin." "Oke." Naila mengangguk. Gio pun lalu mau pergi. Namun Naila buru-buru menahannya dengan cara memegang lengannya. Gio pun jadi senang. Namun Naila lalu lepasin lagi pegangan tangannya sambil bilang, "Kita harus bicara Gio, banyak yang pengen aku tanya tentang pernikahan ini. Semua ini terlalu membingungkan buat aku." Gio pun kembali tersenyum dan ingin memeluk Naila. Namun takut membuat Naila malah jadi gak nyaman. Gio pun lalu bilang, "Nai, kamu tahu nggak? Aku lega banget kamu nggak perlu terjebak pernikahan sama Devan. Itu yang paling penting sekarang Nai. Nggak usah mikir yang lain dulu ya." Gio lalu keluar kamar. Naila duduk di pinggiran kasur. Wajahnya gelisah, kedua tangannya menumpu di kasur, tapi lalu ditarik lagi. Naila lihat kainnya, lalu kebayanya. Naila mendekap dirinya sendiri. Wajahnya gamang memikirkan kenyataan sudah menikah dengan Gio dan nggak tahu alasan Gio menikahinya. Tak lama Cemura sampai rumah. Cemura pun jadi heran melihat yang sudah berganti pakaian lagi tiduran di ruang tengah. "Loh, kok kamu sendirian? Naila mana?" "Di kamar ya." Cemura pun mau ke kamar Gio namun Gio buru-buru bangkit sambil kemudian menghalangi Cemura sambil bilang, "Jangan, Naila lagi istirahat." Cemura pun jawab dan balik tanya, "Mama cuma mau ketemu menantu Mama. Masa enggak boleh?" Gio lalu jawab, "Ma, tolong ngertiin. Pernikahan ini udah menyita banyak energi kita semua Ma, semuanya serba mendadak. Aku sama Naila sama-sama belum siap. Tapi ini harus terjadi, nggak ada pilihan lain. Aku sama Naila butuhnya sesuaiin diri sama situasi sekarang. Jadi aku mohon Mama nggak berlebihan sama pernikahan ini, jangan sampai Naila nggak nyaman. Bisa kan Ma?" Cemura pun jadi terdiam. Cemura lalu menoleh ke kamar utama tapi lalu kembali menatap Gio dengan tatapan keibuannya. Cemura sambil tersenyum lalu ngangguk dan kedua tangannya lalu meraih tangan Gio. Cemura pun lalu bilang, "Oke, Mama ngerti kalian butuh waktu karena semua penuh kejutan. Gio, Mama bahagia banget kamu akhirnya bersatu sama Naila, perempuan yang kamu cintai." Cemura lalu memeluk erat Gio. Tak lama Cemura pun melepaskannya. Gio lalu bilang, "Ma, tolong siapin baju ganti buat Naila." "Ya." Cemura jawab. "Bres, biar Mama yang urus. Kamu istirahat ya." Gio mengangguk dan kembali beranjak ke sofa. Sementara Cemura lalu beranjak ke kamarnya. Di tempat lainnya, Wilona yang kini sudah berada di sebuah warung makan menatap Devan yang sedari diam saja karena menahan lapar. Wilona pun lalu mengambil buku menu sambil sok-sokan nanya ke Devan, "Ini apa sih, ayam geprek iya? Lo suka ini?" Devan malah menjawab bete, "Kan tadi gue udah pesen." Wilona jawab, Iya. Wilona pun lalu kembali menatap buku menu sambil tanya, "Lo suka ya ayam geprek? Kayaknya gampang nih. Besok gue belajar deh. Gue masakin buat lo ya, Van." Devan malah melengos sambil jawab, "Nggak mau.
kapok gue. Wilona pun jadi manyun dan kemudian coba mengalihkan pembicaraan. Devan, kayaknya lo punya utang cerita deh sama gue. Devan lagi-lagi malah menjawab ketus. Kata siapa? Enggak. Wilona pun langsung pindah duduk di samping Devan dengan wajah yang kepo banget. Please, Devan kasih tahu. Kok bisa-bisanya Gio yang malah nikah sama Naila? Bukan lo. Devan kembali menjawab ketus. Melza. Kepo banget sih lo. Devan pun lalu memunggungi Wilona. Wilona pun jadi makin penasaran dan pindah lagi duduknya ke depan Devan. Namun Devan lagi-lagi malah mau memunggunginya. Namun kali ini Wilona yang emang penasaran banget langsung menahannya sambil bilang. Mau buang muka lagi? Sayang muka ganteng-ganteng gini dibuang. Ntar dipungut orang nyesel lo. Devan malah menepis tangan Wilona. Tapi Wilona keburu menangkap dan menggenggam tangan Devan sambil bilang. Please, Devan kasih tahu gue. Devan jadi menghela nafas dan akhirnya jawab. Iya, gue cerita. Wilona pun jadi senang. Sementara itu Devan lalu cerita saat lagi memacu motornya, Gio yang ternyata memakai mobil Azka menyusulnya dan menghalangi Devan dengan cara melintangkan mobilnya. Devan pun kaget dan langsung menghentikan laju motornya. Devan pun jadi kaget begitu melihat Gio turun dari mobil. Devan pun langsung menghambur mendekati Gio dan mencengkram. Kerah bajunya Gio, lo cari masalah. Mau nantangin gue, hah? Gio jawab, gue cuma mau bilang sama lo, kalau lo nggak suka sama Naila, kenapa harus maksain? Terus gimana sama Wilona? Dia cinta sama lo, dan gue yakin, lo juga cinta sama dia. Devan pun jadi gusar dan jawab, gue cuma mau ngelunasin janji. Gio jadi tersenyum kecut dan bilang, janji lo lunas, tapi lo menderita seumur hidup? Begitu juga Wilona. Lo tega dia juga menderita. Devan pun jadi terdiam dan makin gusar. Maksud lo apa sih, nahan-nahan gue gini? Gue nggak suka lo ikut campur dalam hidup gue. Gio jawab. Wajar, gue saudara lo. Devan jadi tersenyum sinis dan bilang. Gue rasa bukan karena itu. Lo ngehalangin gue, karena sebenarnya lo mau nguasain harta Papa Adrianto, kan? Lo tuh sama kayak mama lo. Licik. Munafik. Gio. Sebenarnya kesal mendengar jawaban Devan. Namun Gio berusaha sabar agar tidak terpancing provokasi Devan. Gio lalu bilang. Perlu lo ingat. Gue nggak peduli soal harta. Yang gue peduliin cuma Naila. Gue nggak bisa ngebayangin, setiap bangun tidur dia ngeliat lelaki yang nggak menyayangi dia serumah, sekamar melewati hidup. Bukan cuma setahun 2 tahun tapi puluhan tahun. Kalian bisa menghadapi situasi seperti itu? Devan malah menjawab ketus. Gue nggak peduli. Semua pasti ada resikonya. Gio jawab. Tapi itu bakal jadi beban buat lo, Van. Kenapa lo nggak percayain gue? Devan pun jadi mengernyit dan bertanya heran. Maksud lo apa? Gio dengan tegas lalu bilang. Soal harta, gue janji nggak akan menyentuhnya. Gue udah punya lebih dari cukup. Devan masih menatap curiga. Ya terus mau. Lo apa? Udah ngomong aja. Gio pun jawab. Gue cuma minta pengertian lo. Sekaligus ngebebasin diri lo dari beban yang harus lo tanggung sekarang. Biar gue yang gantiin lo. Gue yang hadir di pernikahan itu. Devan pun mengakhiri ceritanya. Wilona yang mendengar cerita Devan jadi terkesiap kaget. Wilona pun lalu menatap Devan dengan tatapan antara percaya dan tidak. Astaga, jadi kalian tukeran peran? Devan mengangguk. Wilona pun jadi senang dan bilang. Duh, gue bahagia banget. Elo sama Gio bisa saling percaya. Karena Gio orang baik. Nggak mungkin ngecewain lo, apalagi melanggar janji. Dia orang yang sangat pegang janji. Percaya gue. Devan malah jadi bete dan bilang. Apaan sih lo? Ngapain lo puji-puji suami orang? Wilona pun jadi tersenyum melihat kecemburuan Devan. Wilona pun lalu mencubit Devan sambil bilang. Cemburu ya? Cemburu. Devan lagi-lagi malah menjawab ketus.
Norak deh lo. Nggak usah cubit-cubit. Namun Wilona tidak menghiraukan ucapan Devan dan malah terus godain Devan. Devan pun karuan jadi kewalahan menghadapi cubitan Wilona. Sementara itu Azka yang sudah di dalam apartemennya lalu menarik tas troiler besar dan koper. Azka hendak pergi. Namun tiba-tiba Hendra masuk ke dalam apartemennya. "Selamat malam, Azka." Azka pun tercekat dan jadi menatap heran. Namun Hendra dengan santainya lalu duduk di sofa. Azka pun jadi kesal dan bilang, "Saya nggak suruh duduk." Hendra nggak peduli dan malah terus menatap Azka sambil bilang, "Gara-gara perempuan, kamu mau pergi?" Azka diam saja, tidak memperdulikan ucapan Hendra dan malah kembali beres-beres. Buka kopernya dan mulai memasukkan barang yang ada di situ. Hendra pun jadi gak sabar dan akhirnya berdiri sambil kemudian deketin Azka, ambil koper Azka dan melemparnya ke lantai. Azka pun kaget dan jadi geram. Namun Hendra nggak peduli dan malah menunjuk-nunjuk wajah Azka sambil bilang, "Aku benar-benar nggak nyangka, bisa-bisanya kamu jadi lemah begini. Cuma gara-gara cinta. Kalau kamu cinta dia mestinya kamu rebut. Azka, nggak sangka kamu benar-benar nggak lebih dari pecundang." Azka sambil menatap tajam Hendra malah balik tanya, "Bagaimana sama kamu? Kamu juga lemah karena harta. Sampai rela datang ke sini, saya yakin kamu pasti mau ajak kerja sama." Hendra pun jadi tersenyum senang dan bilang, "Good. Kamu memang pintar. Bisa menebak maksud dan tujuan aku ke sini." Namun Azka malah menjawab ketus, "Maaf, saya nggak minat. Saya sudah nggak punya hubungan apapun lagi sama kamu. Kita bukan lagi keluarga." "Lupa?" Hendra pun kaget dan jadi geram. Namun Azka nggak peduli dan malah jalan ke depan pintu dan membuka pintunya lebar-lebar. Azka dengan nada tegas lalu bilang, "Pembicaraan kita sudah selesai. Keluar." Hendra pun jadi makin geram dan langsung berjalan ke pintu sambil bilang, "Berani kamu sama aku sekarang? But, whatever. Saya juga mau ingetin kamu kalau hidup adikmu sama Naila nggak akan mudah." Azka tercekat dan langsung menatap tajam Hendra. Namun Hendra malah tersenyum sinis dan langsung pergi meninggalkan apartemen Azka. Azka pun jadi cemas dan tidak jadi mengemasi barang-barangnya. Sementara itu Naila yang masih berada di kamar Gio lagi termenung. Tak lama Gio yang sudah memakai piyama masuk ke dalam kamar. Naila pun jadi gelisah lagi dan jadi merasa nggak nyaman. Gio juga jadi rikuh dan langsung menatap baju tidur yang dipakai Naila sambil tanya, "Gimana bajunya? Nyaman gak? Itu punya mama." Naila pun menjawab canggung, "Enak kok, nyaman." Gio jadi tersenyum dan langsung mendekati Naila. Naila pun jadi kaget dan refleks menutup dadanya dengan kedua tangannya. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Gio dan Naila melakukan ritual malam pengantinan enggak ya? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, hutangnya lunas semua dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron cinta di dalam perjodohan. Bye.